Shalom, selamat malam, sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Engkau mengasihi kami. Engkau memelihara kami dengan begitu herannya. Di malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersekutu, berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan di tengah-tengah persekutuan kami ini, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu yang akan kami teladankan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayatnya ke-21. Yang begini bunyi firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di malam hari ini kita mempersiapkan diri untuk pada hari Minggu, di mana kita akan menerima perjamuan Tuhan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan di malam hari ini adalah kemurahan Tuhan bagi manusia. Kenapa saya mengambil tema ini untuk menjadi perenungan kita pada malam hari ini? Kita tahu, kita paham, dan kita mengerti bagaimana pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus dan pelayanan yang dilakukan olehnya tidak terlepas dari
tuntunan dan pertolongan Tuhan. Karena ia sadar bahwa ia adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah, kesetiaan Allah di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Rasul Paulus pun mengingatkan melalui perenungan kita di malam hari ini bahwa kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita diingatkan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, termasuk kita di dalamnya, sehingga kita ikut mati di dalamnya. Dan terlebih lagi, kita dikatakan telah dibangkitkan di dalam Kristus. Apa sih maksudnya? Saya cari di dalam bacaan ini, ada kata mendamaikan, ada kata pendamaian. Mendamaikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengusahakan agar kedua belah pihak berbaik kembali. Sedangkan pendamaian menurut kekristenan mengacu pada memaafkan dan mengampuni dosa pada umumnya. Jadi di sini saya mengerti dan memahami bahwa Yesus Kristus telah memperdamaikan, memaafkan, mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Diperdamaikan dengan Allah. Sungguh luar biasa. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita melihat zaman sekarang, manusia itu semakin berfokus pada dirinya, memuji dirinya, puas terhadap keakuannya. Terlebih lagi banyak orang memuji orang-orang di sekitarnya. Misalnya orang-orang yang cantik, orang-orang yang kaya, bukan orang yang benar dan taat. Kenapa hal itu terjadi di dalam kehidupan manusia zaman sekarang? Karena mereka terjebak dan terpenjara oleh berbagai hal duniawi. Yang menjadi acuan hidup orang itu adalah materi, kekayaan, paras yang cantik, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi titik di dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Sehingga mereka memuji dirinya sendiri, memuji keakuannya, memuji orang lain karena dia cantik atau kaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita sadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjalani kehidupan kita dengan kekuatan dan pengaturan dari Tuhan. Karena apa? Karena kita telah ditebus dengan bayaran yang sangat mahal, yang tidak dapat dibeli secara materi,
sebanyak apapun uang kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, tidak akan bisa membeli kita dari keberdosaan yang kita telah lakukan atau perbuat di dalam kehidupan kita. Kita ini telah ditebus olehnya dengan bayaran yang sangat mahal, yaitu dengan darah Kristus di kayu salib. Makanya di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pastilah Bapak Ibu, kita senang jika kita mendapatkan sesuatu barang atau sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Misalnya kita mendapatkan baju baru, sepatu baru, jam baru, motor baru, mobil baru, rumah baru, dan hal-hal lainnya yang kita tidak miliki dan diberikan di dalam kehidupan kita. Dari yang tidak ada menjadi ada di tengah-tengah kehidupan kita, pastilah kita senang. Apalagi kita dikatakan kita ini adalah ciptaan baru. Apa maksudnya? Kita disebut sebagai ciptaan baru karena kita telah ditebus olehnya, karena kita telah diperdamaikan olehnya. Jadi hidup baru berarti kita senantiasa memperbarui diri kita untuk semakin lebih baik lagi, baik di dalam cara pandang kita, sikap kita, reaksi kita, dan orientasi kita. Jadi kita tidak lagi berpandangan tentang orang-orang di sekitar kita yang negatif terus. Sikap kita ubah. Reaksi kita ketika kita mendengar atau menanggapi sesuatu, kita ubah. Orientasi kita di dalam kehidupan kita juga harus ubah. Tidak lagi berorientasi kepada diri kita, tetapi berorientasi kepada Allah. Jadi kita bersyukur telah diperdamaikan dengan Allah. Kita bersyukur karena kita telah mengalami pembaruan diri dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru. Itu semua karena penyertaan Tuhan, karena kasih, karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita lahir baru atau menjadi ciptaan baru, maka segala pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi. Mungkin sering saya berkata atau menyampaikan hal ini dalam kehidupan kita. Seberapa besar sih kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita? Seberapa besar sih pelanggaran yang telah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Mungkin saya mengatakan, jawabannya adalah tidak terhingga. Tidak sanggup dan tidak mampu kita mengatakannya atau menuliskannya di dalam sebuah buku. Terlalu banyak pelanggaran atau kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui Yesus Kristus, segala pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi. Dia rela memikul semua itu. Dia rela menanggung semua itu hanya untuk kita, supaya kita bisa diperbaharui oleh
supaya kita mendapatkan keselamatan di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal yang menarik lagi di dalam ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Kita yang dahulunya berdosa, kita adalah budak dosa. Ketika kita percaya, ketika kita yakin kepadanya, Dia rela mengenakan dosa, atau Dia rela memikul segala dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ini luar biasa kita Bapak Ibu. Tak ada satu Allah pun yang mau melakukan hal itu selain Allah kita di dalam Yesus Kristus. Allah kita yang maha kasih, Allah kita yang senantiasa menyertai kita, yang setia di dalam kehidupan kita, yang selalu memberikan apa yang menjadi rancangannya di dalam kehidupan kita. Ternyata Dia melakukan hal yang luar biasa, yaitu menebus segala dosa kita, supaya kita dibenarkan di dalam Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal inilah yang mengetuk pintu hati saya. Hal inilah yang juga mengetuk pintu hati kita semua. Karena kemurahan Tuhan bagi manusia, bagi kita, Dia rela melakukan hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Dia rela berkorban bagi kita, supaya kita ditebus olehnya, supaya kita mengalami kehidupan yang baru atau menjadi ciptaan baru, dan supaya kita dibenarkan di dalam Tuhan. Ini pendamaian yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dia menghapus segala dosa kita. Itulah yang juga kita akan ingat kembali. Dan pada saat ini kita mempersiapkan diri untuk menerima undangan Tuhan duduk di dalam perjamuannya. Kita mengingat kembali ketika Yesus sebelum disalibkan, sebelum berkorban bagi kita, Ia mengajak para murid. Demikian juga kita, Dia mengundang kita untuk mengingat kembali karya penyelamatan yang dilakukan olehnya, supaya kita diperdamaikan oleh Allah, supaya kita bersuka cita di dalam kehidupan kita, tidak lagi terkungkung di tengah-tengah keberdosaan kita, tapi kita diangkat, kita ditebusnya, kita menjadi ciptaan baru. Biarlah kita yang telah diselamatkannya
boleh senantiasa memperbaharui diri kita untuk semakin lebih baik lagi, memperbaharui cara pandang kita, memperbaharui sikap kita, memperbaharui orientasi kita. Ingatlah, Dia yang telah menciptakan kita, Dia yang menuntun kita. Bahkan dikala kita mengalami keberdosaan atau jatuh di dalam dosa, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia menyatakan karya penyelamatan itu melalui anaknya Yesus Kristus. Dia menebus kita dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dibeli secara lunas dengan darah yang mahal, bayaran yang mahal. Dia lakukan untuk menyelamatkan kita, supaya kita tetap berada di dalam jalannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita ketika kita masih hidup di dalam dunia ini senantiasa mengingat kemurahan Tuhan bagi kita, mengarahkan hati pikiran kita tertuju kepadanya, memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan terlebih lagi, kita boleh menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ini kami, orang-orang yang berdosa. Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa karya penyelamatan begitu nyata Engkau lakukan bagi kami orang-orang yang berdosa. Itu semua karena kemurahan Engkau bagi kami. Ya Tuhan, kami mau untuk memperbaharui kehidupan kami. Kami mau untuk semakin lebih baik lagi ke depan di dalam cara pandang, sikap, reaksi, dan orientasi kami. Sehingga benar ya Tuhan, semuanya boleh berkenan kepadamu. Dan pakailah kami sebagai alat perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang belum mendengar dan percaya kepadamu, sehingga mereka pun boleh mendengar, percaya, dan diselamatkan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu Surya Buana yang Kau kasihi. Engkau sertai kami semua ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Engkau memampukan kami untuk melaksanakan segala pekerjaan dan usaha kami. Dan di dalamnya ya Tuhan, kami menikmati berkat-berkat yang telah Engkau sediakan dan curahkan bagi kehidupan keluarga kami. Berkati anak-anak kami di dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan, di dalam pekerjaan mereka. Kami yakin tak ada satupun yang terlupa yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Engkau menciptakan mereka. Engkau juga yang merancangkan segala sesuatu dan memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Kiranya Engkau ya Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu. Engkau menjamah segala sakit penyakit mereka. Kuasa-Mu memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Berkati obat sarana medis yang mereka pakai. Kami yakin semua itu boleh menjadi alat dan sarana yang baik
Kami juga berdoa buat para kaum lansia atau warga senior jemaatmu Surya Buana. Di tengah-tengah lanjut usia mereka, Engkau tetap kuatkan, Engkau tetap berikan mereka sukacita yang penuh, karena mereka yakin, mereka tetap berpegang teguh kepadamu, bahwa janjimu iya dan amin. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, memberikan penguatan, dan mereka boleh bersukacita, kedamaian mereka rasakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pergumulan-pergumulan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memampukan kami untuk menyelesaikan semua pergumulan hidup kami ini. Dan sukacita kami boleh tetap penuh di setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami di dalam situasi COVID-19 ini. Kami mohon kiranya Engkau turut campur ya Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau memberikan pemulihan bagi bangsa dan negara kami ini. Kami yakin tidak yang mustahil di dalam-Mu. Jikalau Engkau berkenan, Engkau akan menyatakan pemulihan dan kesembuhan, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Engkau juga akan memberkati vaksin yang dipakai. Biarlah itu semua menjadi alat dan sarana yang baik guna pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan yang kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.